Viral di media sosial, sejumlah siswa SMA gagal menjawab soal pembagian sederhana. Hal ini pun seperti pertanda dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Puluhan siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kupang, Nusa Tenggara Timur ternyata masih belum bisa membaca dan menulis. Halo adik-adik, jadi video ini diupload pada hari pembagian raport nasional seluruh siswa di Indonesia, mulai dari SMP, SMK, SMA, dan ya sederajat lainnya. Terus besoknya disusul pembagian raport untuk SD, MI, dan sederajatnya. Buat kalian yang rapotnya udah kebagi, ataupun mungkin buat kakak-kakak, abang-abang yang ngambilin rapot adiknya, atau mungkin video ini dilihat oleh kalian, para orang tua itu sendiri yang ngambil rapot anaknya. Silahkan kalian cek rapor kalian masing-masing. Aku berani jamin 100% gak ada tuh nilai merah di dalam rapot yang udah kalian terima. Apa itu nilai merah? Nah, nilai merah ini buat kalian yang sekolah di tahun 90-an pasti udah paham banget lah apa itu nilai merah. Ya kalau kata Tempo, nilai merah di dalam rapot itu nilai yang tidak mencapai standar minimum kelulusan suatu mata pelajaran, atau yang lebih sering kita kenal dengan KKN. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, aku juga berani jamin nilai yang ada di rapot yang udah kalian pegang itu nilainya gede-gede semua, di atas 70 lah, mulai dari 70, 75, 80, 90, atau mungkin ada yang dapat 95 mungkin. Nah, itu pertanyaanku yang selama ini ngeganjal. Kenapa ya nilai siswa di Indonesia itu kan gede-gede banget ya, tapi di lain sisi negara kita, negara Indonesia malah jadi negara paling bodoh di dunia. Nah, ayo kita cari tahu kenapa hal itu bisa terjadi di Mode Kepo. Oke adik-adik, jadi video ini aku buat atas dasar keresahanku sendiri selama bertahun-tahun, yang buat aku tuh cukup kesel di setiap pembagian rapot itu dilaksanakan. Karena ya gimana enggak, soalnya nilai rapot kita tuh gede-gede banget, jarang banget tuh, hampir nggak ada malahan nilai yang di bawah 70, di bawah 70, 69, 65 tuh nggak ada. Nah, nilai rata-rata di rapot kita tuh 70, 75, 80, 90 gitu, gede-gede banget gitu ya. Dan malah mungkin ada juga di antara teman-teman sekalian yang dapat nilai di atas 95. Nah, ini kan cukup berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Apa yang tertulis di rapot nggak sesuai dengan kenyataan bahwa siswa kita bodoh. Kayak misalnya video yang sempat viral beberapa minggu belakangan ini. Ternyata banyak banget siswa SMA yang nggak bisa matematika dasar, nggak bisa ngitung perkalian, pembagian, ya ataupun sekedar baca jam analog. Mereka nggak bisa dan mereka bangga gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa hal ini tuh terjadi selama bertahun-tahun? Yang parahnya lagi, kalau para oknum siswa-siswa ini bodoh dalam mata pelajaran. Ditambah lagi, kalau misalnya mereka tuh nakalnya minta ampun. Nggak ada tuh istilah buat mereka untuk nggak naik kelas. Jadi kalau misalnya di dalam satu sekolah itu ada siswa yang bodoh terus ditambah lagi nakal, mereka tuh tetap bakalan dapat nilai gede di atas 70. Contoh, misal ada siswa di sekolah A, anggaplah namanya Sofwan gitu lah ya. Nah, si Sofwan nih bodohnya minta ampun. Dia tuh matematika nggak lulus gitu ya KKM-nya, terus biologi nggak lulus, geografi nggak lulus, bahasa nggak lulus, dan berbagai mata pelajaran lainnya tuh nggak lulus KKM-nya. Terus ditambah lagi dia tuh kalau disuruh belajar tuh males-malesan, terus suka berisik di dalam kelas, udah gitu sering cabut lagi. Ditambah dia tuh pernah ketahuan ngerokok di dalam kelas. Pasti ada tuh siswa-siswa yang kayak gitu di setiap sekolahnya. Kalian cek sendiri aja deh. Buat adik-adik silakan cek teman-teman kalian yang kayak gitu. Dan buat kakak-kakak silakan kalian cek teman adik-adik kalian sendiri. Nah, aku berani jamin nilai anak-anak yang bermasalah ini itu nggak jauh beda sama nilai adik kita sendiri, atau nilai kalian sendiri yang kalian tuh notabene-nya bukan anak yang cukup nakal gitu lah, ya biasa aja gitu, walaupun kalian tuh terkadang memang nggak lulus di dalam mata pelajaran tersendiri. Tapi kamu punya keinginan untuk belajar dan gak pernah pengen buat kasus. Nah, itu yang aku rasakan ketika aku sekolah dulu. Teman-temanku yang notabene-nya mereka tuh sulit untuk memahami mata pelajaran, ditambah lagi mereka tuh nakal, bandel, suka buat kasus. Nilai mereka tuh ternyata gak jauh beda sama nilaiku yang ya bisa dibilang aku tuh anak yang cukup ya mengalir aja gitu, nggak pernah buat kasus gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan buat aku sendiri, ngapain aku belajar, ngapain aku giat gitu ya, ngapain aku mematuhi peraturan sekolah, ngapain aku disiplin kalau mereka, anak-anak yang nakal ini tetap dapat nilai yang sama besarnya kayak aku.
Maksud aku siapa sih yang buat kebijakan oknum siswa nakal dan bodoh ini tetap naik kelas? Mana nilai mereka tuh gede-gede banget lagi, nggak ada tuh nilai yang merah gitu lah. Nah ternyata setelah aku cari tahu, aku tanya guru A, aku tanya guru B, aku tanya Mbah Google gitu ya, terkait kenapa siswa kita tuh harus naik kelas semua. Dan dapatlah data ini. Nah, dari data inilah awal mula semua kekacauan nilai rapor di seluruh Indonesia terjadi. Mulai dari penghapusan nilai merah dan juga kebijakan yang mengharuskan seluruh siswa tuh harus naik kelas. Nggak boleh tinggal seorang pun. Oke, kita bahas. Jadi di awal tahun 2000-an keluarlah data ini yang dirilis oleh PISA. Nah, data ini tuh nunjukin betapa bobroknya kualitas pendidikan Indonesia dan juga betapa rendahnya nilai penguasaan materi pelajaran para siswa kita. Nah, dugaanku ketika data ini rilis, pemerintah kita tuh marah antara panik kinerjanya nggak becus atau malu sama negara tetangga. Dari data itu, jadinya pemerintah kita berpikir keras banget gimana ya caranya supaya kualitas pendidikan kita di PISA itu naik, laporannya bisa bagus, nggak jelek lagi. Di sini nih masalahnya, ayo kita bedah. Jadi kalau misalnya kualitas pendidikan kita jelek, berarti yang harus kita benahi ya pendidikan itu sendiri. Contohnya kayak meningkatkan kualitas mengajar guru, terus meningkatkan kualitas bahan ajar, terus juga dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Ya kayak gitulah logikanya. Tapi ternyata pemerintah kita tuh malah ngambil jalan pintas. Jadi pemerintah kita tuh mikirnya kalau misalnya harus meningkatin kualitas mengajar guru, itu butuh waktu yang lama banget. Atau misalnya meningkatkan fasilitas dan bahan ajar di sekolah itu juga butuh waktu yang lama. Terus pemborosan dan repot lah intinya. Terus muncullah ide cemerlang yang dimana lagi-lagi tidak pada tempatnya. Soalnya pemerintah kita malah mikirnya gimana kalau kita naikin aja KKM-nya tuh. Kalau misalnya KKM kita dinaikin, otomatis rapor siswa kita tuh kan nilainya gede-gede ya, tinggi-tinggi. Nah otomatis laporan di PISA juga bakalan naik. Ya bagus sih, cuman dan dari di cemerlang tadi muncullah satu pertanyaan. Jadi gini, misalnya nih, misal Pak Presiden sama Pak Menteri Pendidikan lagi debat tuh, masalah skor PISA kita yang rendah banget. Terus Pak Menteri ngajuin, gimana kalau misalnya KKM kita dinaikin? Nah, Pak Presiden bertanya akhirnya, kalau misalnya KKM kita dinaikin, apakah mampu siswa kita mencapai KKM yang tinggi? Karena KKM yang rendah aja siswa kita kan nggak mampu untuk mencapai itu. Soalnya siswa kita yang KKM-nya rendah aja banyak yang nggak lulus tuh. Ini kok malah punya ide buat naikin nilai KKM. Terus Pak Menterinya nih ngejawab, gampang Pak, gimana kalau misalnya kita kasih remedial buat para siswa-siswa yang nggak lulus nilai KKM. Nanti kita tugasin tuh para guru-guru di seluruh Indonesia buat ngasih remedial sebanyak mungkin lah. Pokoknya sampai nilai KKM siswa itu terpenuhi. Nggak peduli tuh mau banyak atau mau sedikit remedialnya, yang penting KKM-nya harus lulus. Nah itu tadi tuh alasan kenapa KKM di Indonesia tuh tinggi banget, sehingga menghasilkan nilai siswa yang besar-besar di atas 70 ke atas. Sekaligus ngejawab kenapa setelah ujian semester selalu ada aja tuh remedial, remedial, dan remedial, sehingga nilai semester kita tuh bisa tinggi. Nah ini beda banget nih sama nilai ujian UN yang kecil dan itu murni. Jadi siapa nih di antara adik-adik sekalian yang kemarin disuruh ujian ulang karena nilainya nggak mencapai standar KKM? Atau biasanya kalau kalian nggak disuruh ujian ulang, pasti kalian disuruh buat kerajinan tangan atau benda apapun itulah yang kalian bawa ke sekolah buat nyogok gurunya supaya nilai KKM kalian tuh terpenuhi. Nah, naiknya KKM tuh jadi polemik buat para guru. Mereka tuh banyak yang nggak setuju. Terus guru-guru tuh sebenarnya nggak mau untuk ngasih remedial, yang ujung-ujungnya pun menurut mereka nggak guna. Menurut para guru, siswa kita tuh kalau misalnya ujian nggak lulus, mereka kan dikasih remedial gitu ya. Nah, remedialnya itu nggak lulus gitu. Dan banyak juga dari mereka yang remedial sampai 3 kali. Sampai akhirnya para guru tuh dongkol sendiri gitu, bingung gitu. Ini siswa ini nggak lulus nilai KKM, tapi mereka harus dituntut untuk lulus gitu ya. Pada akhirnya balik lagi yang tadi tuh, siswa disuruh buat kerajinan tangan supaya bisa mencapai nilai kelulusan KKM.
Terus ada juga tuh pendapat dari pengamat pendidikan yang menilai kebijakan menaikkan KKM ini terkesan dipaksakan. Cuma ya mau gimana lagi, kalau misalnya guru ini nggak menaati peraturan yang udah diresmikan pemerintah, ya gurunya malah yang kena semprot. Terus masalah ini juga diperparah dengan satu kebijakan lagi, di mana seluruh siswa harus naik kelas, nggak boleh ada yang tinggal kelas. Yang hasilnya bukan meningkatkan skor kualitas pendidikan kita di PISA, tapi malah laporan terbaru PISA di tahun 2022 itu nunjukin skor kualitas pendidikan kita yang semakin turun atau merosot. Pak Menteri ini sayang nih, salah beli menteri kita nih. Tapi udahlah, segitu aja video pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya ada saran, kita besok mau bahas apa, silakan komen di kolom komentar. Segitu aja. Aku Sofwan, mewakili direksi yang bertugas. Adios. Kancut badak.